Berkejaran dengan waktu, mantan kekasih Mario Dandi yakni AG bolak-balik ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Rabu pekan lalu. Sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, AG harus menjalani sidang atas kasus penganiayaan David Ozora. Dan tak sampai genap 2 pekan, AG akan mendengar vonis hakim pada Senin depan. AG dituntut 4 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Sebetulnya saudara, ancaman hukuman maksimal untuk dakwaan pasal 355 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan adalah 12 tahun penjara. Namun karena usia AG yang masih di bawah umur, hukuman AG dapat dipotong hingga setengahnya. Dan JPU pun memutuskan untuk menuntut 4 tahun penjara dengan menghabiskan masa tahanan di lembaga pembinaan khusus anak. AG pun berjuang membela dirinya dalam persidangan sebelum palu vonis hakim diketuk. Menjalani sidang maraton, remaja berusia 15 tahun tersebut sampai pada titik membacakan sendiri nota pembelaannya Kamis kemarin. AG sempat berurai air mata saat membacakan pledoinya. Ia menumpahkan perasaannya atas persidangan dan perkara yang membelitnya. Penyesalan dan permintaan maaf juga diungkapkan di hadapan hakim. Tak lupa doa bagi korban David Ozora. Tidak hanya AG, orang tua AG ikut menyampaikan nota pembelaan bersama kuasa hukum. Merespons pledoi AG, jaksa penuntut umum tetap bersikukuh menuntut AG 4 tahun penjara atas penganiayaan David. Sama anak tadi menyampaikan sebagaimana perasaannya terhadap persidangan dan perkara ini. Dia juga menyampaikan selalu dan mengulang-ulang terkait doanya terhadap anak David. AG ya kondisinya pasti kalau hadir tadi pasti dia sehat. Namun memang di pembacaan pledoi tadi beliau menangis. Sedikit memutar balik waktu, kita lihat lagi apa sebetulnya peranan dari AG sehingga ia harus berurusan dengan meja hijau pengadilan. Dari rekonstruksi terungkap saudara jika ada peranan AG yang berupaya memancing David untuk turun bertemu dengan Dandi. Dalihnya adalah ingin mengembalikan kartu pelajar David. Agar David percaya, AG bahkan mengirimkan foto kartu pelajar. Perlu diketahui, pasca mendapat informasi soal AG, Mario Dandi ini memang beberapa kali meminta bertemu David untuk klarifikasi. Namun David menolak ajakan Mario. Kemudian saudara, karena terus ditolak oleh David, pada 20 Februari, Dandi, Shane, dan AG akhirnya mendatangi David yang berada di rumah temannya di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. David kemudian digiring oleh Mario ke belakang mobil Rubicon. Di belakang mobil Rubicon ini Mario Dandi mengajak David berduel. Namun tantangan duel ini ditolak David. Dari sinilah rangkaian peristiwa penganiayaan pada David terjadi. AG yang berada di lokasi kejadian membiarkan David dianiaya begitu lama. Seperti yang diperagakan oleh peran pengganti dalam rekonstruksi karena AG masih di bawah umur. Dan saudara, saat rekonstruksi juga terungkap bagaimana peran AG yang ternyata ikut merekam saat penganiayaan David. Peran yang saat awal kasus ini diungkap ke permukaan sempat disangkal oleh pihak AG. Soal perekaman penganiayaan David, rekonstruksi juga menunjukkan bahwa Mario Dandi sempat menyuruh Shane Lucas merekam aksi penganiayaan. Sang mantan kekasih AG yakni Mario Dandi dan juga Shane Lucas turut bersaksi dalam persidangan AG Selasa lalu. Keduanya hadir bersama 13 saksi lain dan 3 ahli termasuk ahli digital forensik yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang tertutup AG. Usai persidangan baik Mario maupun Shane kompak bungkam. Sungguh ironis bagaimana hubungan pertemanan ini mengantarkan Mario, Shane dan AG ke kursi pesakitan. Dari kawan menjadi lawan, kehadiran Mario Dandi dan Shane Lucas sebagai saksi dalam sidang AG mengungkap adanya beberapa keterangan yang berlawanan antara keduanya. Mario dan Shane saling tuding terhadap beberapa omongan yang dikonfirmasi merupakan pernyataan yang mereka lontarkan pada saat penganiayaan. Di antaranya soal pernyataan enak ya main bola dan free kick. Shane pun disebut memiliki ketakutan terhadap Mario. Beberapa hal yang sangat kontradiktif dan bertolak belakang antara keterangan si Mario dan si Shane.
terutama soal satu, enak ya main bola. Atau ditanya oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum tadi, menurut versinya si Mario, enak ya main bola itu adalah omongannya si Sen. Tapi pada saat Sen diperiksa, ditanya oleh hakim, itu adalah omongan dari si Mario. Yang juga disorot dalam persidangan anak AG adalah kehadiran Anastasia Pretia Amanda alias APA, mantan kekasih Mario Dandi yang turut dihadirkan sebagai saksi. Dalam sidang majelis hakim menggali keterangan Amanda mengenai kasus penganiayaan dilakukan Mario Dandi kepada David Ozora. Sebelumnya, Amanda dituding sebagai pembisik Mario soal AG yang diklaim menerima perlakuan tidak menyenangkan sehingga memicu penganiayaan David. Namun Amanda telah membantah seluruh tudingan menjadi pembisik Mario. Di masa persidangan AG, saudara, Jonathan Latumahina sebagai ayah korban David Ozora tiba-tiba merespons komentar warganet. Jonathan mengatakan 1 dari 10 unsur yang membuktikan keterlibatan AG dan menjadi tuntutan jaksa adalah berbohong tentang isu pelecehan seksual. Hal ini diperkuat oleh kuasa hukum David, Melissa Agraini, yang menegaskan tidak ada pelecehan yang dilakukan David. Kuasa hukum David juga menilai AG memberikan keterangan bohong di persidangan. Tadi sudah disampaikan oleh orang tuanya AG, kemudian anak AG ini juga menyampaikan kata-kata pada akhir pledoi. Namun kami melihat permohonan maaf atau penyesalan itu tidak diwujudkan pada saat memberikan keterangan di persidangan. Kami melihat anak berkonflik hukum AG masih berbohong, ya, dan itu dimasukkan sebagai salah satu fakta yang dibuat dalam kesimpulan jaksa penuntut umum terkait kebohongan ini, begitu. Ulah Mario Dandi, Shen dan AG telah menempatkan David Ozora di ruang perawatan ICU rumah sakit. David sempat koma selama 8 hari akibat penganiayaan dan sudah 40 hari lebih David masih harus berjuang untuk kesembuhannya. David kali ini menjalani serangkaian terapi, mulai dari terapi kesadaran kualitatif dan mendorong kognitif otak, dan terapi kesadaran kuantitatif untuk motoriknya. Ayah David, Jonathan Latumahina, tak kenal lelah berada di sisi putranya. Jonathan mengatakan David didiagnosis tim dokter mengalami diffuse axonal injury stadium 2 akibat trauma keras di kepalanya. Jonathan pun mencurahkan isi hatinya, menyebut David tak bisa sekolah untuk beberapa waktu akibat luka yang dideritanya. Pihak keluarga menunggu jeratan hukum berat bagi seluruh pelaku, yakni Mario Dandi, Shane Lucas hingga AG di persidangan. Demi keadilan bagi David Ozora. David ini mengalami diffuse axonal injury stage 2. Penyebabnya adalah trauma keras yang menyebabkan otaknya berputar dan syaraf-syarafnya putus semua. Komunikasinya juga masih satu arah. Kita harus masih menebak-tebak. Asesmen dokter menyampaikan butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi memang benar dia nggak akan bisa sekolah lagi untuk sampai batas waktu yang kita belum tahu. Kemudian juga terapi-terapi yang dilakukan saat ini sangat ketat sehingga David masih tetap di ICU. Senin depan akan menjadi penentu bagi nasib AG. Hakim akan menentukan hukuman yang setimpal atas tindak kekerasan yang mengakibatkan David Ozora terkapar. Menurut rencana, sidang akan digelar secara terbuka. Setelah AG, 2 tersangka lain, Mario Dandi dan Shane Lucas, juga akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hijau.